Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu, Ibu Cynthia Anissa RPM PDE. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah digital bisnis. Nah, langsung saja kita langsung membahas soalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di sini ada 4 soal. Nah, kita langsung membahas soal nomor 1. Mengapa pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran tradisional? Ada yang tahu? Mari kita jawab. 1. Digital marketing dan tradisional marketing adalah dua strategi pemasaran yang sudah umum diketahui oleh banyak orang. Tradisional marketing sudah sejak lama ada dan banyak digunakan oleh para pembisnis dalam memasarkan produknya. Sedangkan untuk digital marketing tergolong strategi pemasaran yang masih baru. Tak sedikit orang yang berdebatkan mana yang lebih efektif, apakah digital marketing atau tradisional marketing. Masih ada orang yang percaya jika tradisional marketing masih cukup efektif untuk memasarkan produk mereka. Sedangkan di sisi lain, ada juga yang beranggapan jika digital marketing jauh lebih efektif. Nah, di artikel ini akan kita bahas apa saja kelebihan digital marketing dibandingkan tradisional marketing. Kelebihan digital marketing versus digital marketing tradisional. Digital marketing dan tradisional marketing sama-sama berfungsi untuk memasarkan suatu produk dan bertujuan untuk membantu para pemilik bisnis dalam mencapai tujuannya. Namun, keduanya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kelebihan digital marketing dibandingkan tradisional marketing. Di sini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu yang pertama, menjangkau lebih banyak konsumen dengan memanfaatkan teknologi internet. Digital marketing memberikan akses yang lebih luas kepada para pemilik bisnis dalam memilih target konsumen mereka. Tidak hanya menargetkan orang-orang lokal saja, tetapi Anda bahkan dapat memperluas target pasar sampai ke seluruh dunia. Karena memang internet dapat menghubungkan Anda dan calon konsumen, serta dapat diakses oleh siapa saja. Maka, pesan yang Anda sampaikan dalam sebuah iklan promosi dapat dijangkau oleh orang banyak dalam waktu yang cepat bersamaan. 2. Lebih hemat biaya. Kelebihan digital marketing yang berikutnya adalah lebih hemat ketimbang tradisional marketing. Hal itu karena Anda dapat memasarkan produk Anda secara luas ke banyak orang. Jika Anda ingin menjangkau lebih banyak konsumen baru dengan menggunakan tradisional marketing, maka Anda harus membayar lebih mahal. Karena pastinya Anda akan memasang iklan pada televisi, media cetak, seperti membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Sedangkan untuk digital marketing, Anda dapat memanfaatkan platform periklanan seperti Facebook dan Google Ads yang tentu biayanya jauh lebih murah, sekaligus lebih mudah dan efisien daripada segi pengelolaan iklan. Dan 3, adanya interaksi dengan konsumen. Jika Anda menggunakan media cetak sebagai sarana pemasaran, Anda tidak akan mendapatkan respon dari calon konsumen atas informasi yang Anda berikan.
Sama juga halnya dengan radio dan televisi, para pendengar atau penonton tidak akan bisa membalas balik Anda. Untungnya, masalah interaksi ini sudah bisa diatasi berkat adanya digital marketing. Fasilitas seperti media sosial dapat Anda manfaatkan untuk membangun interaksi dengan calon konsumen. Konsumen akan bisa langsung memberikan feedback atas informasi yang Anda berikan, dan Anda juga bisa memberikan tanggapan atas masalah yang mereka keluhkan. Hal ini tentu saja akan berdampak baik pada bisnis Anda karena Anda dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumen Anda. 4. Menjadi trending. Di zaman media sosial ini, apapun yang menarik untuk orang akan dapat dengan mudah tersebar serta diketahui oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Digital marketing akan sangat memungkinkan untuk konten yang telah Anda buat menjadi viral dan dibicarakan oleh banyak orang. Jika konten yang Anda buat sangat kreatif sehingga bisa memberikan kesan atau orang lain, maka orang-orang akan dengan cepat membicarakan konten Anda, lalu membagikannya, dan pada akhirnya membuatnya menjadi viral. Tentu ini akan sangat membantu Anda dalam memasarkan suatu produk atau layanan. Yang kelima, branding. Dengan mengoptimalkan konten yang Anda buat, Anda dapat membangun branding bisnis melalui digital marketing. Channel seperti website, media sosial, dan email dapat Anda manfaatkan untuk membangun identitas dari bisnis yang Anda jalankan. Semakin baik brand Anda di mata para konsumen, tentu Anda akan jadi jauh lebih mudah untuk memasarkan produk atau layanan terbaru Anda. Itu dia jawaban nomor 1 ya. Mari kita jawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan branding dengan pemasaran langsung. Mari kita jawab. Nomor 2 nih. Nomor 2 yaitu, apa itu marketing? Marketing yaitu pemasaran. Merupakan sebuah proses yang digunakan untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Menciptakan hubungan ini ada banyak caranya. Bisa melalui iklan, berjualan, melakukan jejak pendapat atau survei, menciptakan produk berdasarkan permintaan pasar, dan lain-lain. Semua itu bisa Anda lakukan dengan strategi dan platform yang telah Anda untuk memudahkan pemasaran produk atau layanan perusahaan Anda. Dan apa itu branding? Branding berasal dari kata brand atau merek. Ketika kita mendengar brands atau merek, maka perhatian kita akan tertuju dengan sebuah logo, nama atau ikon sebuah perusahaan yang telah melekat pada benak manusia dan sudah bukan hal asing lagi bagi kita. Ambil saja contohnya. Kalau orang bicara soal motor, maka pemikiran akan ke motor Honda. Kalau bicara soal air minum kemasan, maka akan cenderung mengatakan Aqua. Itulah brand, di mana sebuah nama atau logo atau ikon atau slogan dan lain-lain dari perusahaan yang sudah melekat di benak manusia. Jadi branding itu merupakan sebuah cara atau proses menciptakan cita positif dari perusahaan dan bagaimana agar bisa melekat di benak para masyarakat atau konsumen. Ketika perusahaan sudah memiliki brand yang bagus, maka itu secara otomatis akan memudahkan saat proses penjualan dan marketing. Sebuah merek akan memastikan loyalitas pelanggan Anda sementara. Pemasaran akan mendorong pelanggan untuk membeli produk atau layanan Anda. Tetapi, apakah pelanggan itu akan membeli atau tidak? Itu juga akan tergantung pada merek. Misalkan saja di sebuah pusat perbelanjaan ada diskon besar-besaran. Apakah semua barang yang diskon akan dibeli konsumen? Tentu tidak. Konsumen akan memilihnya berdasarkan brand karena
percaya kalau brand menurutnya bagus itu sudah memiliki kualitas dan memang konsumen sudah percaya dengan brand tersebut. Inilah sebuah fakta bahwa brand dapat mendorong seseorang untuk membeli atau mendorong seseorang untuk membeli sesuatu karena memang sudah percaya dan pemasaran hanya mendorong konsumen ke arah itu. Nah, itu dia jawaban soal dari nomor 2. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya yaitu dengan adanya platform e-commerce di mana masa sekarang pasti ada saja tindakan kriminal yang dapat merugikan pengguna e-commerce. Menurut teman-teman, seberapa amat platform e-commerce untuk berbisnis? Nah, mari kita jelaskan. Ya. Sebentar. Kok keluar sih? Maaf ya. Di media massa cukup banyak berita tentang pembobolan sistem keamanan internet. Tetapi umumnya vendor dan analis komputer berargumentasi bahwa transaksi di internet jauh lebih aman daripada di dunia biasa. Sebenarnya sebagian besar dari pencurian kartu kredit terjadi disebabkan oleh pegawai sales yang menghandle nomor kartu kredit tersebut. Sistem e-commerce sebetulnya menghilangkan keinginan mencuri tadi dengan cara mengenkripsi nomor kartu kredit tersebut di server perusahaan. Untuk merchants atau e-commerce juga merupakan cara aman untuk membuka toko karena meminimalkan kemungkinan dibakar atau kebanjiran. Hal yang paling berat adalah meyakinkan para pembeli bahwa e-commerce adalah aman untuk mereka. Umumnya pengguna kartu kredit tidak terlalu mempercayainya, tapi para pakar e-commerce mengatakan bahwa transaksi e-commerce jauh lebih aman daripada pembelian kartu kredit biasa. Setiap kali Anda membayar menggunakan kartu kredit di toko, di restoran, di Glodok, di Mangga 2, atau melalui telepon 800. Setiap kali Anda membuang resi pembelian kartu kredit Anda, sebetulnya telah membuka informasi kartu kredit tersebut untuk dicuri. Terus terangnya, memang tidak ada sistem e-commerce yang bisa menggaransi proteksi 100% kepada kartu kredit Anda. Tetapi kemungkinan untuk copet dompet Anda di toko online akan jauh lebih rendah dibandingkan di tempat biasa. Tampaknya e-commerce mempunyai masa depan yang cerah. Jika berbagai detail di perdagangan online ini dapat diselesaikan, maka mustahil e-commerce dan internet akan mengubah struktur dunia usaha secara global. Dengan perkembangan masyarakat virtual yang demikian besar, banyak orang yang berpartisipasi dalam berbagai interest group online, memperlihatkan pergeseran paradigma dan kekuatan ekonomi yang bertumpu pada pembuatan atau manufakturer kekuatan pasar. Nah, itu dia jawaban dari soal nomor 3. Nah, mari kita jawab soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu menurut kalian bagaimana cara bekerja e-marketplace? Nah, mari kita jelaskan. Marketplace online untungnya tidak harus mengeluarkan tenaga untuk memelihara persediaan logistik, gambar, deskripsi produk, tetapi dapat mentransfer beban ini ke penjual. Penjual di sisi lain mendapatkan ruang khusus untuk mengelola pesanan dan menjual produk. Pembeli mengakses inventaris pemasok secara elektronik dan informasi waktu nyata tentang produk yang disajikan kepada konsumen diperbarui secara tepat waktu. Secara kerjanya itu ialah 1. Model berbasis langganan. Ini adalah salah satu model bisnis paling populer yang mana model
monetisasi ini ditandai dengan mengenakan biaya reguler untuk akses pemasok ke platform. Model pendapatan ini membantu pemasok menemukan klien baru atau mendapatkan akses ke klien untuk mitra potensial. Namun, Anda harus memastikan bahwa vendor Anda mendapatkan nilai yang cukup untuk melanjutkan langganan mereka. Dan yang kedua, biaya pendaftaran. Seperti namanya, dalam model ini, vendor melakukan pembayaran tetap ketika mereka mengajukan permohonan untuk menjual melalui platform marketplace Anda, yaitu biaya pendaftaran atau pendaftaran karena penjual membayar Anda di muka. Tidak diperlukan gateway pembayaran yang rumit dengan menekankan manfaat dan memberikan insentif awal untuk mendapatkan motivasi vendor untuk bergabung. Dan yang ketiga, model komisi. Di sini Anda membebankan biaya membebankan biaya tetap atau persentase kepada vendor sebagai komisi saat mereka melakukan penjualan. Platform juga dapat menagih penjual dan pembeli untuk setiap konversi. Tidak seperti model berbasis langganan. Di sini biaya tampaknya dibenarkan karena para pihak beroperasi secara gratis dan hanya membayar jika mereka mendapatkan nilai pengguna platform. Dan yang keempat, biaya pencatatan produk. Kemudian model bisnis pasar ini biasanya digunakan antara platform pasar dan dua sisi. Dalam model ini, Anda menagih vendor Anda dengan jumlah tetap atau variabel saat mereka mencantumkan produk mereka untuk dijual. Meskipun ada beberapa cara berbeda untuk menghitung biaya pencatatan produk, Anda perlu mempermudah penjual untuk membayar biayanya. Ini akan mendorong mereka untuk membuat daftar lebih banyak produk. Nah, yang keempat, model campuran. Cara ini akan bergantung pada industri Anda. Anda dapat memilih mode pendapatan yang paling sesuai dengan pasar Anda. Namun, Anda tidak boleh menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua hal karena Anda harus dapat mengimplementasikan beberapa model sekaligus. Dengan menggabungkan beberapa model, Anda dapat memiliki beberapa sumber pendapatan. Beberapa pemain pasar online besar seperti Amazon contohnya telah menggabungkan beberapa model yang membuat mereka lebih sukses daripada pesaingnya. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan dalam video kali ini untuk menjawab soal dari Ibu Cynthia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.